Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini videonya aku bikin di hari Sabtu ya teman-teman. Cuma ini aku baru sempat buat edit videonya. Ini aku ke pasar di hari Sabtu pagi. Kebetulan hari ini gerimis ya teman-teman. Dan kondisi pasar untuk hari Sabtu ini lumayan sepi. Biasanya rame sih teman-teman. Mungkin masih banyak ya teman-teman di rumah yang mempunyai daging kurban. Makanya di sini untuk kondisi pasar di Sabtu pagi ini betul-betul sepi sekali. Tadi aku juga udah beli cabai ya teman-teman. Harga cabai sekarang masih di 70.000 1 kilonya teman-teman. Kemarin tuh aku beli cuma setengah kilo karena di rumah aku masih punya sedikit stok percabean. Dan tadi aku juga udah beli ikannya teman-teman. Untuk ikan di sini aku belinya itu nggak banyak, aku cuma belinya itu 2 macam. Kebetulan memang ikan di pasar itu nggak banyak jenisnya ya teman-teman. Kebanyakan itu kemarin ikan tongkol, karena mungkin masih banyak ya para nelayan yang belum pergi mencari ikan. Tadi aku tanya juga sih sama abang jualan ikan, kok ikannya nggak ada lagi jenisnya, cuma ini aja. Katanya memang masih banyak sih ikan yang belum masuk. Biasanya dari Sumbar masuk, dari Medan juga biasanya banyak ikannya masuk. Dan memang sih aku juga ke pasar itu niatnya memang nggak beli ikan banyak. Kebetulan di kulkas masih ada satu jenis ikan lagi. Aku tuh sebetulnya ke pasar itu kemarin itu tujuannya cuma buat beli bawang, tapi ya udah karena memang cabai di rumah stoknya tinggal sedikit, lanjut aja tadi aku buat belanja ya teman-teman. Dan untuk ikannya aku cuma beli 2 macam ini aja. Kebetulan kulkas aku isinya lagi penuh gitu ya teman-teman, karena kan kemarin aku dapat jatah daging kurban belum aku masak, dan kemarin aku juga dapat kiriman daging tulang yang udah dimasak sama mama aku. Jadinya untuk stok kulkas aku penuh untuk saat ini ya teman-teman. Makanya aku tadi juga beli ikannya itu cuma 2 jenis aja. Mudah-mudahan ini bisa sampai untuk minggu depan ya teman-teman, karena kan aku tuh juga masaknya itu aku ganti-ganti. Misalnya sekarang ikan, besok aku olah entah telur, entah ikan asin gitu ya teman-teman. Yang pastinya kadang-kadang sih aku juga beli ayam di tempat pemotongan ayam. Aku tuh kalau beli ayam nggak di pasar ya teman-teman, jadi aku belinya itu langsung ke tempat pemotongan ayam. Harganya itu jauh lebih murah juga dengan di pasar. Jadi untuk stok belanjaan ikan aku cuma 2 macam itu aja. Yang untuk menu masakannya nanti tinggal aku ganti-ganti aja teman-teman. Kebetulan kemarin juga aku dapat kiriman rendang dari mamaku lumayan banyak, jadi nanti kalau pengen makan rendang tinggal aku panasin aja teman-teman. Dan kalau aku pengen makan ikan tinggal aku masak untuk stok ikan yang di kulkas. Kalau misalnya mau bikin sop, aku juga udah ada stok tulangan yang udah direbusin juga sama mamaku. Kemarin dikirimnya juga barengan dengan rendang. Nah ini aku juga beli telur. Ini telurnya aku minta yang jumbo, papannya itu 58.000 teman-teman. Tapi kemarin itu ada 4 biji yang pecah.
Mungkin karena pas kemarin itu aku ngisi bensin, jadi aku lupa buat nurunin dulu telurnya. Jadi pas aku bukain joknya itu telurnya itu kejepit teman-teman. Alhasilnya ada telur aku tuh 4 biji yang pecah. Jadi yang pecah itu aku masukin dulu ke dalam gelas dan aku simpan ke dalam kulkas. Jadi mau aku bikin aja nanti untuk dadar telur. Pas kebetulan juga sih kemarin itu lauk aku habis ya teman-teman. Jadi untuk tambahannya aku bikin dadar telur dari telur yang pecah kemarin. Jadi nggak ada yang terbuang juga ya teman-teman. Tapi memang untuk putihnya itu udah pada habis, tinggal kuningnya aja. Nah ini videonya aku sambung pulang dari pasar, aku langsung pupret aja ya teman-teman. Jadi untuk durasinya kali ini lumayan agak panjang sedikit. Jadi mudah-mudahan teman-teman betah ya nontonin video aku ini sampai selesai. Di pasar tuh aku beli kerupuk ya, itu kerupuknya satu ikatnya 13.000, kerupuk ubi gitu. Rencananya pengen bikin kerupuk kuah sate teman-teman. Dan tadi aku juga beli daun bawangnya itu aku beli 5.000. Dan aku beli cabai merah tuh aku beli setengah kilo 35.000. Untuk bunga kol itu 8.000 ya teman-teman. Untuk harga bunga kol masih mahal untuk 1 kilonya itu. Aku juga beli bawang merahnya itu 48.000, itu bawang Jawa. Dan aku juga beli wortel, beli tomat, serai itu 1 ikat 3.000, aku beli 2 ikat ya teman-teman, karena mau aku bikin rimpang buat minuman di pagi hari, minuman herbal gitu ya teman-teman. Di situ aku beli buncis 4.000. Aku juga beli jeruk nipisnya aku belinya nggak banyak teman-teman. Aku belinya itu cuma 4 on aja karena jeruknya itu kurang bagus, kuning-kuning gitu. Jadi aku nggak mau belinya banyak-banyak, takutnya nanti kalau dibeli banyak cepat busuk itu ya teman-teman, karena kondisi jeruknya itu nggak segar. Aku juga beli toge, untuk toge aku belinya 2.000 ya teman-teman. Kalau untuk cabai bawang di tempat pertama aku belanja itu aku habisnya 175.000. Di situ aku tadi beli bawang putih, bawang merah, cabai, beli wortel, juga beli buncis, beli serai, dan aku juga beli daun bawang, bunga kol ya teman-teman, dan juga cabai giling yang biasa aku pakai buat masak gulai, dan juga cabai rawit. Totalnya di situ tadi aku habis 175.000. Kadang-kadang aku salut sih lihat ibu-ibu yang foodpret 1 minggunya itu budgetnya kadang-kadang ada di bawah 100.000, kadang-kadang di bawah 200.000. Jadi kadang aku suka iri ya dengan ibu-ibu yang bisa mengatur budget keuangannya seminim mungkin. Tapi aku juga pernah coba ya teman-teman, memang gak bisa, mungkin karena aku ini kondisinya anak rame, jadi nggak memungkinkan untuk foodpret 1 minggu itu budgetnya 200.000 atau di bawah 200.000 gitu. Karena mungkin beda-beda ya teman-teman, mungkin yang budgetnya di bawah 100.000, di bawah 200.000 1 minggu, mungkin keluarga atau anggota keluarganya sedikit kali ya teman-teman. Kalau aku anggota keluarganya rame, jadi nggak memungkinkan untuk foodpret itu di bawah 200.000 untuk 1 minggunya. Dan tetap disyukuri walaupun foodpretnya setiap minggunya itu nggak bisa budgetnya di bawah 100.000 atau 200.000, tetap disyukuri ya teman-teman, karena masih diberi rezeki dan dimampukan buat belanja. Lanjut, ini aku bersih-bersihkan dahulu untuk serainya, karena
masih panjang teman-teman, jadi susah mau masukkan ke box kontainer. Jadi di sini aku potong agak pendek-pendek sedikit. Nah ini tadi aku sengaja belinya 2 ikat ya teman-teman, karena kan aku setiap pagi selalu bikin rimpang, serai, kunyit dan juga jahe yang aku rebus, yang aku minum, aku tambahkan dengan sari lemon dan chia seed. Kalau udah full plate seperti ini memang makan waktu sekali ya teman-teman. Ini aku pulang dari pasar itu sekitaran jam 8 gitu. Jadi aku full plate ini selesainya di jam setengah 12 gitu ya teman-teman. Apalagi aku yang direcokin sama si adik Rafiq yang lagi full plate gini. Jadi bagiku full plate ini memang betul-betul menyita waktu banget, tapi namanya juga buat konten ya teman-teman, ya udah mau nggak mau dijabanin buat buang-buang waktunya. Dan alhasil sampai aku sarapan pagi sampai lupa gitu ya teman-teman, padahal di situ tadi aku juga udah ngerebus ubi, ngerebus telur sebelum berangkat ke pasar, cuma nggak sempat buat sarapan. Jadi aku sarapannya itu udah jam setengah 12 siang, jam makan siang pun udah masuk, tapi aku baru sempat buat sarapan. Karena ini aku sambil pupret nyambil juga nyuci ya teman-teman, karena tadi sebelum berangkat ke pasar aku nggak nyuci karena anak-anak pada belum bangun, pada belum mandi. Jadi aku pulang dari pasar, anak-anak baru bangun, baru mandi, jadinya aku nyucinya itu pulang dari pasar sambil pupret, sambil aku muterin kain di mesin cuci. Oh iya nih, aku sambil pupret, sambil nyapa-nyapa teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Lagi rebahan kah? Atau lagi beraktivitas sama seperti aku? Atau teman-teman di rumah juga lagi pupret sama seperti aku? Boleh dong komen di kolom komentar. Dan teman-teman yang nontonin video aku ini dari daerah mana aja, boleh dong kita absen dulu di kolom komentarnya. Nah ini cabenya aku beli setengah kilo, masih sisa cabe yang aku pupret 3 minggu yang lewat ya teman-teman. Jadi untuk kondisi cabenya itu masih bagus ya teman-teman, karena aku nyimpannya itu untuk boxnya itu aku olesi dengan kain, dan untuk tangkainya itu aku buangin, terus aku masukkan ke kotak, dan di atasnya aku kasih bawang putih beberapa siung, baru nanti aku tutup lagi pakai kain, baru aku tutup pakai tutup box itu dan aku simpan di kulkas. Insya Allah untuk 1 bulan cabenya masih awet ya teman-teman, kalau kita cara penyimpanannya seperti itu. Aku udah buktikan sendiri ya teman-teman cara penyimpanannya seperti itu. Ada sih di video aku yang nanya, masa ikan di kulkas 3 minggu nggak busuk, 3 hari aja udah bau katanya. Insya Allah ya teman-teman, kalau cara penyimpanannya benar, 3 bulan ikan di kulkas masih awet, masih bisa kita konsumsi ya teman-teman. Karena aku dapat ilmunya itu dari abang jualan ikan, katanya kalau misalnya cara penyimpanan ikan itu, kita jangan dibersihkan atau dibuang bagian insangnya, langsung kita masukkan ke freezer. Insya Allah 3 bulan untuk ikannya itu bakalan awet. Aku memang buktikan ya teman-teman. Aku biasanya kadang-kadang dulu waktu masih zaman corona, aku tuh beli ikannya itu sebulan sekali ya teman-teman. Jadi aku masuk pasarnya itu 1 bulan sekali. Jadi aku beli semua jenis ikan dan aku simpan di dalam freezer. Dan itu tipnya memang aku dapat langsung dari abang penjual ikan. Dan cara penyimpanan cabai yang aku bilang tadi juga bisa mengawetkan cabai untuk 1 bulan ke depan ya teman-teman.
Aku tuh kalau misalnya cabai itu harganya murah di kisaran 30 ke bawah, aku pasti belinya itu 2 kilo. Jadi aku simpan di kulkas itu untuk stok 1 bulan. Tapi sekarang karena harga cabai meroket, aku nggak sanggup ya teman-teman buat nyetok cabai itu sampai berkilo-kilo di dalam kulkas. Kangen kali rasanya harga cabai itu di kisaran 28.000, 30.000 untuk 1 kilonya. Mudah-mudahan ya teman-teman bisa turun lagi harga si merahnya, apalagi aku yang orang Padang ini konsumsi cabenya itu memang selalu banyak setiap harinya teman-teman. Jadi aku tuh bingung kalau harga si cabai ini nggak turun-turun. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe video aku ini, dan yang udah bagikan video aku ke tab komunitasnya. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah meluangkan waktu buat nontonin video aku sampai habis ya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum.